Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari pada para pemirsa kita melanjutkan mengaji kita, yaitu mengaji memahami kitab suci Al-Quran. Kita baca ini yaitu juznya juz 5, suratnya surat An-Nisa, ayatnya ayat 34. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah walati takhafuna nusuyahunna fa'iduhunna wasyuruhunna fil madaji wadribuhunna fa'in ata'nakum fala tabtagu alaihi nasabila innallaha kana aliyan kabira. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Jadi gampangnya aja, seorang suami itu dalam rumah tangga itu pemimpinnya wanita. Artinya istri itu harus dipimpin oleh wanita. Jadi tidak benar seandainya ada keluarga di mana laki-laki itu ya di bawah kekuasaan wanita. Artinya yang kuasa dalam rumah tangga itu seorang istri, itu tidak benar karena Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin wanita-wanita. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah memang mengunggulkan atau melebihkan sebagian orang yang satu dengan orang yang lain, yaitu yang diunggulkan laki-laki daripada perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu justru laki-laki itu yang diberi kelebihan oleh Allah dalam segala hal. Ya dalam kekuatannya, dalam pikirannya, ya laki-laki itu yang berkewajiban cari nafkah dan seterusnya dan terusnya. Jadi laki-laki itu pemimpin wanita. Yang kedua, bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, di samping Allah itu memang melebihkan laki-laki dari perempuan, yaitu karena seorang laki-laki atau suami itu itulah yang mencari nafkah dan memberi nafkah pada keluarga, termasuk pada wanita istri itu. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah. Sedang wanita yang soleh, istri-istri yang soleh itu, yaitu yang qanitatun, orang yang tunduk patuh taat pada suami, hafidhatul lil ghaib, dan wanita yang menjaga diri pada waktu di rumah dan juga menjaga harta benda sang suami. Bima hafidallah, ya karena dijaga oleh Allah. Nah, Allah menjaga wanita atau istri yang bersangkutan juga menjaga diri dari hal yang tidak baik dan juga menjaga harta sang suami. Balati takhafuna nusuzahunna faiduhuna wasyuruhuna bil madaji. Kalau perempuan yang dikhawatirkan atau istri yang dikhawatirkan dengan nuzuz kepada suami. Nuzuz itu artinya istri yang gampangnya saja tidak senang pada suami, lalu mengatakan ya kejelekan suami kepada orang lain, dia tidak taat kepada suami, tidak marah kepada suami ataupun marah lalu suaminya jadi marah juga. Nah, kalau orang yang demikian itu namanya si wanita mengadakan nuzuz. Nah, kalau mereka berlaku demikian itu dikhawatirkan berbuat demikian, oleh Allah diperintahkan sang suami itu fa'iduhuna, hendaklah dinasihati. Si istri dinasihati sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, yang intinya
suatu kewajiban bagi istri itu tunduk patuh pada suami dalam hal kalau diajak yang baik-baik. Kalau memang suaminya mengajak yang tidak baik, ya mudah tidak usah dipatuhi, kan begitu. Jadi suami harus menasihati itu. Wajuruhunna, kalau dinasihati tidak mempan, tidak diraukan oleh sang istri, maka wajuruhunna fil madhaji, yaitu dia dipisah ranjang, artinya suami istri tidurnya lalu di tempat yang lain lah, begitulah. Kalau masih demikian, masih nekat saja si istri, masih menentang, tidak suka sama suami, watribuhuna, pukullah dia si istri itu. Tapi dalam memukul itu ya jangan dipukul secara keras-keras sampai melukai, jangan, ya sekedar pukulan yang niatnya memperingatkan saja gitu. Fa'in atoknakum fala tabuhu alaihi nasabila, maka apabila sang istri itu sudah tunduk patuh pada suami, maka bagi suami sudah tidak ada jalan lain, tidak ada jalan untuk menyudutkan atau untuk menyalahkan sang istri. Innallaha kana aliyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha agung. Dalam arti Allah itu zat yang maha paling tinggi dan tidak ada yang lain yang lebih tinggi dari Allah kedudukannya, dan juga kebesaran Allah itu juga demikian. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Kabir. Tidak ada yang lain yang bisa melebihi kebesaran Allah dan ketinggian Allah. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Nah, dia terjadi kamu, ya keluarga, suatu keluarga, umpama seorang ayah menghadapi anak-anaknya itu, jika kamu mengkhawatirkan ada perselisihan, percekcokan antara suami istri, bainahuma itu di antara suami istri, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka hendaklah diutus, itu ada penengah dari pihak suami dan penengah dari pada pihak istri. Nah, utusan sebagai penengah itu bermusyawarah, membicarakan mengenai perselisihan antara suami istri tadi, dicari jalan tengah, didamaikan dan seterusnya. Nah, maka jika keduanya suami istri itu inyurida, keduanya menghendaki islaka, perbaikan, tidak meneruskan perselisihan sehingga bisa diselesaikan damai, maka yuwafiqillahu bainahuma, Allah akan berikan taufik kepada keduanya. Jadi kalau memang suami istri yang bercekcok itu yang sudah didamaikan oleh kedua pihak tadi, lalu menghendaki kebaikan, ya udahlah kita selesaikan masalah ini, kita baik-baikan saja, berdamai saja. Nah, kalau yang demikian itu lalu berarti Allah memberikan taufik keduanya. Yuwafiqillahu bainahuma. Innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha waspada, mewaspadai. Ya, mengetahui tingkah laku kedua suami istri yang baru cekcok tadi itu. Itulah yang berkaitan dengan masalah keluarga, di mana sebenarnya suami itu sebagai pemimpinnya, gitu. Kalau ada ya tindakan yang kurang baik dari istri, ya diberi nasihati dan seterusnya tadi itu. Kalau toh sampai kritis perselesaiannya, lalu diundang itu dari kedua pihak keluarga sebagai penengahnya supaya nanti bisa mendamaikan. Nah, kalau cocok damai itu berarti itu dapat petunjuk atau taufik dari Allah, lalu selesailah masalahnya dalam keluarga itu.